Berita Israel. Selamat menyimak. Israel, you are not alone. Menjelang 3 bulan perang Israel-Hamas, pasukan pertahanan Israel mengatakan pada Sabtu malam bahwa mereka telah menyelesaikan penghancuran kerangka militer Hamas di jalur Gaza Utara. Juru bicara Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan pada konferensi pers bahwa militer kini fokus pada pembongkaran Hamas di Gaza Tengah dan Selatan. Pada hari Sabtu juga IDF dan Shin Bet mengatakan bahwa Komandan Batalion Nusairat Hamas di Gaza Tengah, Ismail Siraj, dan wakilnya, Ahmed Wahaba, tewas dalam serangan udara di jalur Gaza. Batalion tersebut bertanggung jawab atas serangan terhadap kibuts Be'eri pada tanggal 7 Oktober dan pembantaian yang terjadi di sana dan di komunitas perbatasan lainnya. IDF juga mengumumkan kematian seorang perwira yang tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara pada akhir pekan, sehingga jumlah korban tewas sejak dimulainya serangan darat terhadap Hamas menjadi 176 orang tentara Israel. Dia bernama Letkol Rue Yohai Yosef Mordehai, 31 tahun, seorang komandan di pangkalan pelatihan Brigade Nahal, dari Tel Aviv. Mordehai telah ditunjuk menjadi komandan batalion ke-50 Nahal. Dan inilah fotonya sebelum dia terbunuh. Prajurit lain dari batalion 931 Brigade Nahal terluka parah dalam pertempuran yang sama, kata IDF. Infrastruktur teror dihancurkan. Pada konferensi persnya, Hagari mengatakan bahwa pertempuran dan tembakan roket sporadis masih dapat terjadi di Gaza Utara, namun infrastruktur kelompok teror tersebut sudah tidak berfungsi dan tidak dapat lagi melakukan serangan skala besar. Dia mencatat bahwa kota-kota di Gaza Tengah, padat dan penuh dengan teroris, sementara Khan Younis di selatan memiliki kota bawah tanah yang memiliki terowongan bercabang. Tidak ada jalan pintas dalam memerangi teror, kata Hagari. Kami menyerang, dan akan terus menyerang, dan terus memperdalam pencapaian di bidang ini, namun itu membutuhkan waktu, kata Hagari. Pertempuran akan terus berlanjut sepanjang tahun 2024. Kami bekerja sesuai rencana untuk mencapai tujuan perang, membubarkan Hamas di tengah dan selatan, dan melanjutkan semua upaya, intelijen dan operasional, serta tekanan militer, untuk mengembalikan para sandera, kata Hagari. Dia mengatakan pada saat yang sama IDF sedang membangun pertahanan baru di sepanjang perbatasan Gaza untuk memungkinkan warga yang mengungsi sejak tanggal 7 Oktober untuk kembali ke rumah mereka. Gaza tidak dapat dihuni, seiring perang berkecamuk. PBB pada hari Sabtu, memperingatkan bahwa Gaza telah menjadi tidak dapat dihuni, setelah perang selama 3 bulan. Para diplomat terkemuka barat berada di wilayah tersebut. Ini sebagai bagian dari upaya baru, untuk meningkatkan aliran bantuan ke jalur Gaza, dan mengatasi meningkatnya kekhawatiran akan konflik yang lebih luas. Ketika sebagian besar wilayah di Gaza menjadi puing-puing di tengah pertempuran, Kepala Kemanusiaan PBB Martin Griffiths mengatakan, Gaza menjadi tidak bisa dihuni. Pemboman tanpa henti dan invasi darat telah menewaskan sedikitnya 22.722 orang di jalur Gaza, kata Hamas. Angka tersebut tidak dapat diverifikasi, tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan, dan termasuk warga Palestina yang tewas akibat tembakan roket dari dalam Gaza. Israel mengatakan mereka telah membunuh 8.500 teroris sejak dimulainya perang. Israel mengatakan pihaknya melakukan upaya untuk menghindari kerugian terhadap warga sipil sambil memerangi kelompok teror yang tertanam dalam populasi sipil. Mereka telah lama menuduh kelompok-kelompok teror yang bermarkas di Gaza menggunakan warga Palestina di jalur Gaza sebagai perisai manusia, beroperasi dari lokasi-lokasi, termasuk sekolah dan rumah sakit, yang seharusnya dilindungi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mengatakan sebagian besar dari 36 rumah sakit di Gaza tidak dapat digunakan akibat pertempuran tersebut, sementara fasilitas medis lainnya menghadapi kekurangan yang parah. Israel mengatakan Hamas secara rutin melakukan operasi di luar rumah sakit dan melakukan operasi di beberapa rumah sakit yang menjadi markas teroris. Ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengadakan tur krisis keempatnya ke wilayah tersebut sejak dimulainya perang 3 bulan lalu, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengatakan Washington harus fokus pada kesalahan yang dibuatnya dengan mendukung Israel secara membabi buta. Kami berharap Tuan Blinken mengambil pelajaran dari 3 bulan terakhir, dan menyadari besarnya kesalahan yang dilakukan Amerika Serikat dengan secara membabi buta mendukung pendudukan Zionis dan mempercayai kebohongannya, yang mengakibatkan pembantaian dan kejahatan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap rakyat kami di Gaza, kata Haniyeh dalam pidatonya.